wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Semuanya sama. Seluruh negara ketika sampai rukun yamani bacanya Robana. Biarkan orang India, orang mati dinyanyiin dulu. Ya Bu ya, kalau dikuburin mau dibakar nyanyi dulu. Kagak, sama orang Kristen juga. Ya dinyanyiin, terus mau dikuburin juga diiring nyanyi. Nggak ada. Kalau di rukun yamani semuanya doanya sama, yaitu Robana. Namanya doa sabu jaga. Ya itu namanya kita tahu ilmu. Yang pertama bukan ilmu, yang keduanya sa'i juga sama ibu. Ntar kagak tahu ilmunya dari marwah dulu baru ke sofa, padahal perintahnya mungkin sofa dulu. Inna sofa wal marwah min syairillah, naik ke bukit sofa, kemudian menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar, singkat saja, kemudian berdoa turun ya dari bukit sofa sekitar 50 meter. Di situ di tempat stand, namanya tempat Ibu Hajar Siti Hajar berlari, bukan perempuan disunahkan jalan cepat. Sampai Rabbil warhamwa wa tazawwad fa inna ta'ala malam ta'lam innaka anallahu ma'adul akram. Itu bacanya Rabbil warhamwa wa tazawwad sampai jalan cepat. Kenapa Siti Hajar itu pernah melihat kehidupan di Bukit Marwah terus di jalan cepat? Rabbil warhamwa wa tazawwad, itu doanya yang benar begitu. Kalau kita nggak bisa doanya cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang tepat doanya adalah Rabbil warhamhu wa tazawwad. Itu yang tepat doanya. Dimana ketika Siti Hajar ya melihat Bukit Marwah, naik lagi ke Bukit Marwah, inna sofa wal marwata min syairillah. Di atas Marwah nggak ada juga air, agak ada juga buaya. Sampai berapa kali? 7 kali putaran. Akhirnya yang terakhir beliau melihat pancaran air yang begitu tinggi mengucur. Ternyata dia dekatin keluarnya dari anaknya sendiri, Ismail, dari jari-jari Nabi Ismail yang sekarang disebutnya jam-jam air Zam-Zam. Yang kalau ibu ada tetangga pulang tuh suka minum air jam-jam, ini harus ilmu, harus tahu ilmunya. Ntar ya habis toab apa, kemudian tahalul. Apa tahalul? Mencukur rambut atau gunting rambut. Kalau perempuan harus sedikit aja keluarin. Kalau laki-laki mah pun digunting asal syarat, nanti setelah tertib dia boleh dicukur botak, sunnahnya dihabisin. Udah selesai. Itu tahu ilmunya, ilmu haji sama dengan ilmu umroh. Tapi kalau haji nanti ditambah rukunnya, yaitu tawaf. Pada tanggal berapa Bu? Tanggal berapa tuh? Tanggal 10 ya, Zulhijjah. Kita di sini puasa apa Bu? Arafah ya. Ya orang kalau pergi haji tidak mengikuti wukuf agak sah hajinya ya, karena semuanya orang yang sakit ya, orang yang pakai rimpusan, orang yang neng-neng aja yang nggak bisa ngomong, semuanya diatur Bu untuk melaksanakan wukuf dari tergelincirnya matahari tuh ya, matahari di atas tengah-tengah kepala kita zuhur sampai matahari terbenam ya. Habis itu baru diberangkatin kemana? Ke Mina untuk melontar jumroh. Itu namanya udah bukan rukun haji lagi Bu, itu sudah melaksanakan yang namanya wajib haji. Rukunnya udah selesai itu tadi toa, terus langsung melaksanakan wajib haji itu melontar jumroh. Yang pertama ula usto akubah 3 kali ya berturut-turut, tapi biasanya Indonesia ya ngambil yang pertama ya ula, kemudian besok berikutnya ngambil nafar sani. Jadi pekerjaan 2 kali dibikin menjadi 1 kali, cuma mabit dulu ya, nginep di situ ya, nginep di tempat lontar. Nanti ketika udah pergantian tanggal hari balik lagi, jadi enggak
repot jalan, karena yang namanya melontar ibu itu jauhnya pulang pergi 14 kilo, sekali jalan 7 kilo, terus pulangnya 7 kilo, jadi pulang balik 14 kilo. Nah, kalau udah kakinya sakit mulu bu, lah bisa, waduh berapa? Tapi yang namanya wajib haji bisa dibadalkan atau bisa bayar dan tidak mengikuti melontar karena fisiknya. Makanya ibadah haji itu ibadah fisik juga. Kalau saya udah tua sakit begini kayak Bu Haji Sukar itu bisa dibadalkan atau bisa bayar dan jadi ya bisa menyuruh orang ya. Selesai udah mengerjakan wajib haji, kemudian balik lagi ke mana? Ke kota Mekah. Ya sebelum ke kota sebelum ke hotel atau ke hotel dulu kita langsung melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf untuk menyempurnakan daripada rukun dan wajib haji. Kemudian sa'i lagi, tahallul lagi, tertib selesai udah dapat ibu haji, bapak haji. Udah kalau Madinah mah rangkaian cuma arba'in. Puncaknya itu semuanya adalah di Masjidil Haram. Kalau di Madinah kita sholat di Masjidil Nabawi, kemudian berziarah di sekitar Masjid Nabawi dan di luar Masjid Nabawi, Jabal Uhud. Terus di mana lagi? Qiblatain, Honda, jalan-jalan Siti Tura ke pasar, Korma, ke Jabal Mahnet. Ibu, pengen gak ke Jabal Mahnet? Itu Jabal Mahnet itu mobil nggak disupirin, supir itu nggak megang setir, mobil jalan sendiri, cuma rem aja, supir itu rem, coba kalau ada rem, banyak yang pada tabrakan di situ. Jadi Jabal Mahnet itu jadi setiap mobil yang melintas di situ ibu nggak disupir juga jalan sendiri, kecuali remnya. Kalau nggak dilepas remnya pasti banyak yang kecelakaan. Ibu ya, insya Allah nih nanti ini memang sesuai dengan pelajarannya ibu ya, binsik jadinya nih ya, walaupun kita belum insya Allah udah binsik begini dulu, kita tahu ilmunya karena bekal yang kedua adanya ilmu. Kalau kita tahu ilmu di mana tempat ini ijabah kita berdoa, oh ini adalah di Multajam, oh ini adalah di Hajar Aswad, di mana doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian melintasi daripada maqam Ibrahim, di situ juga tempat doa kita diijabah. Kemudian di Hijir Ismail, kita kalau bisa ya upayakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijir Ismail. Di mana lagi titiknya? Di tiap sudut itu tempat titik-titik doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian selain di Masjidil Haram di mana? Di Jabal Rahmah. Ya di Padang Arafah. Di Jabal Rahmah namanya bukit kasih sayang. Bukit di mana di situ tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tubuh ya Nabi Adam kan pernah najar kepada Allah, ya Allah, saya telah diajak olehmu ya Allah, saya murka, saya diturunkan ke bumi gara-gara istri saya ya teraih oleh bulu kayu setan. Makanya perempuan makin rada-rada setan. Ibaratnya terlalu dengan syair-syair lelaki yang begitu hebat sehingga perempuan itu merasa merasa terpesona. Ya, apalagi diiming-iming, ayo ntar saya itu terpesona terus tuh, nanti saya bawain maharnya masa kilo, mungkin terpesona. Begitu pun Siti Hawa itu, perempuan itu kepo. Tahu nggak bu kepo? Apa bu kepo? Pengen tahu. Tuh kepo kenapa sih Allah nggak ngasih saya ini deketin monhol ini, kenapa sih? Jadi kepo Siti Hawa. Akhirnya dia pengen cari tahu, akhirnya mereka tertayu oleh setan, makanya murka Allah, buanglah. Ibu ya 200 tahun gak ketemu. Nah ketemunya apa? Nabi Adam sambil berjalan sambil nyari, saling cari. Ya Allah, seandainya doaku dikabulkan, dosaku diampuni olehmu ya Allah, dan aku dipertemukan oleh istriku Siti Hawa ya Allah, aku akan ajarkan sebagian tubuhmu, aku akan potong. Kata Nabi Adam. Nah setelah ketemu di Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, dia merasa dia
nazar kepada Allah, ya Allah, saya akan bernazar apa yang saya nazarmu, saya ini saya akan bayarkan sekarang. Ketika beliau mau potong di antara anggota tubuhnya, yang datang malaikat Jibril, wahai Adam, jangan kau potong antara tubuhmu yang tangan atau bagian yang mana, tapi apa? Potonglah bagian ujung jakarmu, yaitu sunnah. Jadi sunnah itu sebelum Nabi Ibrahim diperintahkan juga Nabi Adam itu dia daripada nazarnya. Ya Bu ya, tuh di situ tepat doa kita dijabah. Ya Allah, anak saya udah 20 tahun, udah 30 tahun belum ketemu jodohnya. Di situ minta sama Allah biar dipertemukan di Jabal kasih sayang. Ya Allah, saya ini janda udah 20 tahun, ya Allah, belum ada seorang laki-laki yang melirik saya, ya Allah. Di Jabal kasih sayang ini, ya Allah, saya pulang dari sini, ya Allah, mudah-mudahan pulang ke tanah air dapat yang melirik. Kalau jahe ya entar ya namanya Jabal kasih sayang, itu namanya kita tahu adanya ilmu. Terus bekal berikutnya adalah sabar. Ya pokoknya di sono pun kita harus sabar, kencing ngantri, buang air besar ngantri, mau masuk ke dalam masjid aja, mau sholat aja nih, kita mau ruku, mau sujud kepada Allah di rumah Allah juga kita ngantri. Ada aturannya ibu, aja turi, itu nggak boleh di situ, itu jalan, nanti jalan bisa nggak boleh, aja turi, keluar, itu kebarangan. Padahal kita ongkosnya mahal ibu ya, mau sholat, mau ibadah, mau ruku, mau sujud, masih kusir melulu, salah melulu. Makanya datangnya awal-awal. Ya jangan umpamanya ini mau sholat dohor, datangnya udah dohor lagi-lagi aja, udah nggak dapet di dalam. Ya kalau kita pengen di dalam Bu nih, ya datangnya jalannya jam 11, jam 10, masih bisa waktu duha udah sekalian dohor, enak kita menikmati di dalam. Lah kalau udah dohor mau Bu di jalanan, aja turi, keluar, hurut, nggak boleh, sempat larang, ya Allah, mau ibadah aja, kok diusir-usir melulu, karena kitanya salah, datangnya udah terlambat. Makanya bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq ya karim ya wahhab ya dhatawi ya mujib. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.